Ya, shalom Bapak Ibu. Puji Tuhan, kita bersyukur kalau Tuhan terus ya memberikan arahan-arahan, tuntunan, terlebih masih di awal tahun ini. Tuhan terus memberikan pesannya yang boleh terus menguatkan kita ya dengan apa yang Tuhan sudah janjikan, apa yang Tuhan sudah berikan visi buat kita masuki wilayah yang Tuhan janjikan. Nah, minggu ini kita sama-sama sudah diingatkan, ya waktu hari Selasa Bapak Gembala sudah sampaikan, pesan Tuhan buat kita di minggu ini judulnya adalah berkembang di tempat Tuhan menanam kita. Diambil dari kitab Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-4 sampai ke-7. Saya bacakan secara cepat untuk Bapak Ibu semua, dikatakan begini. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel, kepada semua orang buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki dan carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejaran kota kemana aku buang. Dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu. Nah, lewat pesan ini kita sudah sama-sama belajar, ya kita diingatkan bagaimana Tuhan mau kita itu bagaikan tanaman yang mudah ditanam, bertumbuh sampai kemudian memberikan manfaat. Ya. Nah, ketika saya renungkan pesan Tuhan ini, saya jadi ingat satu peristiwa di dalam Alkitab ya tentang bagaimana pribadi Yusuf. Yusuf kan kita udah tahu ceritanya. Dia itu ibaratnya seperti seorang anak yang dibuang, dijauhkan dari keluarganya oleh saudara-saudaranya. Tinggal di negeri yang asing, gak punya sanak saudara, gak punya seorang pun yang dia kenal. Ya, itu pasti sesuatu yang sangat sulit. Ya, kemarin saudara Marbun sudah jelaskan gimana ketika ada di sebuah wilayah yang benar-benar asing. Gak mudah dijalani. Tapi lewat kehidupan Yusuf kita bisa melihat secara keseluruhan bagaimana perjalanan Yusuf. Itu pada akhirnya itu memberikan manfaat. Di Mesirlah dia bisa berkembang. Di Mesirlah dia bisa bertumbuh menjadi sebuah pribadi. Ya, pribadi yang ternyata dia melihat ada tujuan Allah di dalam hidupnya. Dan itulah yang Tuhan mau. Ya, bagaimana Tuhan bawa seorang Yusuf ke negeri Mesir, negeri yang asing. Ya, di situ dia bisa benar-benar menjadi bermanfaat bukan hanya untuk bangsa Mesir tapi juga ternyata Tuhan persiapkan untuk bangsanya sendiri. Ya. Nah, kalau kita renungkan kembali apa yang menjadi pesan Tuhan buat kita, ya. Setelah kita melewati hari yang ke-22 kemarin, masuk di hari yang ke-23. Di sini dikatakan Tuhan mau dimanapun kita berada. Keberadaan kita harus seperti tanaman atau tumbuhan yang dapat dirasakan keberadaannya. Mudah mengalami pertumbuhan dan juga bermanfaat. Berbeda dengan tanaman daerah tropis yang tidak mudah tumbuh ketika berada di daerah kering. Justru kita harus menjadi tanaman yang memiliki kemampuan beradaptasi yang baik. Dapat tetap tumbuh di keadaan panas dan kering sekalipun. Ya. Nah, ada dua prinsip yang kemarin waktu hari Selasa Bapak Gembala sampaikan. Yang pertama adalah tetap bertumbuh dalam rencananya, dalam keadaan apapun. Yang kedua tetap memberikan pengaruh ilahi dimanapun kita berada. Ya kemarin Saudara Marwin sudah tambahkan supaya kita tetap berkarya. Sekalipun kita mungkin ada di tengah-tengah mungkin orang asing. Ya, atau dimanapun kita ditempatkan oleh Tuhan. Nah, pagi hari ini saya secara singkat saja mau menyampaikan apa yang saya renungkan ya lewat pesan ini ketika saya membayangkan tentang sebuah tanaman ya waktu ditanam bagaimana yang namanya tanaman itu kalau kita misalnya mau menanam alpukat ya pohon alpukat tentu yang kita harapkan pasti adalah hasilnya ya buahnya dan buahnya itu ya tentu sesuatu yang baik. Nah, ketika saya renungkan tentang hal itu demikian juga sebetulnya Tuhan. Ya. Ketika Tuhan menciptakan yang namanya tanaman-tanaman, kalau kita renungkan ini tanaman-tanaman ini mereka menjalankan fungsinya sebagaimana seharusnya. Ya. Kalau misalnya begitu banyak tanaman-tanaman, ya
Kalau kita mungkin kemarin sudah ada 120 jenis tanaman. Wah, itu kan luar biasa. Tapi kan nggak pernah melenceng dari apa yang Tuhan sudah tetapkan terhadap tanaman tersebut. Ya. Nah, nanti kita mau belajar lebih lagi. Ya. Nah, poin apa yang saya dapat? Yang saya dapat adalah tetap fokuskan diri kita terhadap apa yang sudah Tuhan agendakan. Atau yang Tuhan sudah tetapkan. Kita harus tetap fokus. Ya. Khususnya buat pribadi kita. Ya. Tuhan sudah pilih kita, Tuhan sudah angkat kita. Ya. Tadi pujian Rahim membuat setiap kita berharga. Artinya ada tujuan Tuhan panggil kita itu menjadi sesuatu yang bisa berharga, menjadi sesuatu yang bisa bermanfaat. Ya. Nah, makanya kalau kita sudah menyadari ini, maka yang harus kita lakukan, kita harus fokus untuk terus mengerjakan apa yang sudah Tuhan agendakan buat setiap hidup kita masing-masing. Kita itu punya agendanya masing-masing. Cuma di dalam setiap kita manusia kadang-kadang bukan agendanya Tuhan yang mungkin menjadi sesuatu yang utama. Tapi lebih banyak mungkin tanpa kita sadari. Ya sebagai orang percaya. Ketika saya sadar, oh mungkin lebih banyak kayaknya agendanya agenda pribadi saya sendiri nih. Bukan agendanya Tuhan yang kita lakukan hari lepas hari. Atau sesuatu yang sudah Tuhan tetapkan. Tapi kita lebih memprioritaskan agenda kita sendiri. Nah ketika kita memprioritaskan agenda kita sendiri, sebetulnya kita nggak menjadi apa-apa. Ya. Tapi kalau kita memprioritaskan terlebih dahulu, mengutamakan lebih dahulu, apa yang menjadi agendanya Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing, disitulah kita akan semakin bisa bertumbuh dimanapun kita berada. Ya. Ayatnya diambil dari Yeremia pasal yang ke-29, ayat yang ke-4 sampai ke-6. Nah yang menjadi intinya yang begitu menarik adalah di sini diawali dengan kata beginilah firman Tuhan semesta alam. Kalau Bapak Ibu baca di pasal yang ke-29 ini ada begitu banyak ya kalimat yang berkata beginilah firman Tuhan semesta alam. Nah kalau dikatakan beginilah firman Tuhan semesta alam berarti yang harus kita fokuskan adalah fokus kepada apa yang Tuhan sudah tetapkan ini. Ya. Kalau kemarin kan Pak Ishak ingatkan untuk tetap bertumbuh dalam rencananya. Ya. Nah, kalau kita berjalan di dalam rencana, maka kita harus fokus. Jangan kita teralihkan oleh apapun. Ya. Kita harus belajar untuk memfokuskan diri terhadap apa yang sudah Tuhan tetapkan di dalam kehidupan setiap kita masing-masing. Perjalanannya beda-beda, tapi kita harus fokus. Ya. Belajar untuk fokus. Di situ kan dikatakan dirikanlah rumah untuk kamu diami, buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakan anak laki-laki dan perempuan dan seterusnya. Nah, saya membayangkan bagaimana kita kan tahu Nabi Yeremia ini adalah seorang nabi yang penuh dengan ratap. Ya, nabi yang meratap, menangis. Kenapa? Karena melihat bangsa Israel ini bangsa yang begitu sulit untuk bertobat. Ya. Tapi kalau saya bayangkan seorang Nabi Yeremia, dia terus memberitakan apa yang Tuhan sampaikan lewat dirinya. Dia sampaikan lagi kepada bangsa Israel. Ini gak bangsa Israel, bangsa yang begitu sulit untuk berubah. Karena apa? Mereka sudah dikuasai oleh hal-hal yang dengan segala penyembahan berhala. Sulit untuk berubah. Udah enggak lagi fokus dengan apa yang Tuhan sudah rencanakan. Fokusnya lebih kepada ya diri sendiri. Kepentingannya sendiri. Nah ini yang sangat berbahaya. Ya, makanya diingatkan lagi lewat Nabi Yeremia, disampaikan lagi. Apakah begitu mudah mereka mendengar? Ternyata sulit. Ya, nggak ada yang mau mendengarkan. Bahkan banyak yang protes dengan keberadaan Nabi Yeremia ini. Ya, nah disinilah bagaimana seorang Yeremia dia berjalan, dia tetap fokus dengan apa yang Tuhan agendakan. Kalau mungkin misalnya saya sebagai seorang Nabi Yeremia, mungkin akan berpikir, aduh, udah dikasih tahu firman Tuhannya, kebenarannya, udah diajar, nggak bisa berubah juga. Mungkin akan berpikir, ngapain capek-capek. Kalau saya mungkin berpikir seperti itu, berarti saya udah keluar dari agendanya Tuhan. Saya mungkin berjalan dengan, udah agendanya sendiri yang kita lakukan. Tapi ini enggak loh.
Sama seperti seorang Yusuf tadi, waktu udah ada di negeri asing, dia tetap fokus kepada agendanya Tuhan. Walaupun rasanya nggak enak hidupnya, ya, nggak mudah untuk dijalani. Ya. Nah, di sini kita harus merenungkan sama-sama, ya, agenda siapa nih yang lebih diutamakan? Apakah kita benar-benar lagi mengutamakan agendanya Tuhan, ataukah kita lagi mengutamakan agenda kita sendiri yang kita lakukan? Ya. Nah, bagaimana supaya kita bisa memfokuskan diri kita terhadap apa yang Tuhan sudah agendakan ini, ya, yang Tuhan sudah tetapkan ini? Ya jelas kita harus singkirkan, ya. Kalau tadi pertanyakan masalahnya siapa agenda yang kita utamakan, ya jelas yang pertama kalau kita mau fokus dengan apa yang Tuhan sudah agendakan atau Tuhan sudah tetapkan, maka kita harus berani untuk menyingkirkan apa yang menjadi agenda kita. Kalau Yusuf berpikir nggak enak dibuang sama saudara-saudara, dia benci kepada keluarganya, dia mungkin menyimpan rasa kepahitan, kebencian, maka di situ dia lagi mengagendakan pribadinya, fokusnya udah nggak kepada Tuhan. Ya. Nah, kita bisa melihat juga contoh lain di dalam Alkitab, bagaimana tokoh yang sudah sering kita kenal, Daniel, Sadrah, Mesakh, Abednego, ada di dalam pembuangan, ya, di Babel. Dan mereka benar-benar mengalami siapa itu Raja Nebukadnezar. Ya. Tapi apa yang mereka lakukan? Mereka enggak terpengaruh tuh. Mereka tetap fokus, berpegang kepada prinsip kebenaran. Nah, ini juga yang kita sama-sama belajar. Ya. Ketika mungkin mereka peraturan di kerajaan di Babel itu mengharuskan bahwa orang-orang yang ada di dalam kerajaan mereka harus makan makanan yang udah dihidangkan oleh kerajaan. Itu kan makanan untuk kerajaan pastinya kan bukan makanan-makanan yang murahan. Pasti makanan yang cukup mewah, cukup mahal, bergizi. Tapi buat seorang Daniel, dia punya ketetapan hati. Artinya di sini dia tetap fokus kepada apa yang mungkin selama ini dia sudah terima pengajaran, ya. Apa yang dia pegang, dia nggak terpengaruh. Kalau mungkin dia berpikir, oh iya ya makanan raja tuh, aduh rasanya menarik ya, enak ya. Mau coba, mau cicipi. Ternyata misalnya enak. Nah kalau dia sudah melakukan hal itu berarti dia udah keluar dari agendanya Tuhan. Tapi dia berpikir enggak. Saya harus berpegang kepada prinsip kebenaran. Dan bagaimana dia tidak menajiskan dirinya dengan makanan-makanan raja. Itu kan sempat dinasihati, oh nanti kamu begini loh, nanti kamu begini. Kadang-kadang kan hal-hal seperti itu juga seringkali mungkin kita sebagai orang percaya waktu kita melakukan sesuatu yang benar. Kadang-kadang selalu ada intimidasi yang datang. Ya. Dan memang itulah pekerjaan dari iblis, ya. Kalau kita mungkin belajar dari perumpamaan tentang gandum dan ilalang. Gandum kan sesuatu yang baik, tapi kenapa bisa tumbuh ilalang? Itu kan lagi mengajarkan bahwa iblis itu gak pernah diam. Iblis itu mencoba untuk menggagalkan apa yang menjadi rencananya Tuhan. Tapi kalau kita tetap fokus, gak teralihkan, gak terdistract oleh apapun mungkin yang hari-hari ini ada di sekeliling kita yang coba untuk menawarkannya, kita akan terus ya bisa mengarahkan kepada apa yang menjadi tujuan Tuhan buat pribadi kita masing-masing. Ya, kita bisa menyelesaikannya sampai akhir, benar-benar bermanfaat. Ya. Dan memang itu enggak mudah. Ya. Firman Tuhan jelas, di situ dikatakan di dalam Yeremia pasal yang 29 ayat yang ke-11. Di situ sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Nah, Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada setiap kita. Ya. Yang sudah Tuhan tetapkan, sudah Tuhan taruhkan, ya, mengenai kamu, ya. Jadi rancangan yang ada pada Tuhan itu tentang kita, itu Tuhan sudah punya. Nah, itulah yang harus kita fokuskan. Kita harus terus cari tahu rancangan Tuhan ini
agendanya Tuhan buat pribadi saya apa ya? Kita harus terus cari tahu. Nah untuk cari tahunya gimana? Ya jelas kita harus terhubung. Harus punya hubungan dengan Tuhan. Kalau kita nggak punya hubungan dengan Tuhan, bagaimana kita bisa mengetahui apa yang menjadi rancangan Tuhan? Sedangkan rancangan Tuhan kan sudah sangat-sangat jelas. Ya. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Mungkin masih banyak, dulu saya juga sempat berpikir seperti gini, kenapa ya saya dilahirkan di keluarga seperti ini? Kadang-kadang ada sebuah rasa sesal. Kenapa ya nggak di keluarga itu, wah kayaknya lebih enak, lebih ini. Ternyata kalau kita ada di dalam keluarga ini, karena Tuhan sudah punya rencana. Ada rancangan di mana kita itu, hidup kita itu harus bermanfaat di dalam keluarga kita sendiri. Di dalam, mungkin di lingkungan orang tua, ya dan lain sebagainya. Nah, begitu juga ini dikatakan, demikianlah firman Tuhan. Ya, Tuhan tuh nggak pernah merancangkan kepada setiap kita tuh rancangan yang dengan kecelakaan, bukan rancangan kecelakaan yang Tuhan rancangkan. Agendanya itu bukan yang seperti itu, ya. Tapi yang Tuhan mau adalah bagaimana Tuhan menyediakan hari depan yang penuh harapan. Wah itu kan luar biasa. Kalau seorang Daniel, Sadrah, Mesah, Abednego ketika menjalani hari-hari di pembuangan, mereka berpikir mungkin cara pandang mereka, cara pikir mereka enggak seperti yang Tuhan kehendaki. Mereka enggak fokus. Ya. Itu enggak akan terjadi apa-apa. Mungkin mereka ya ngikutin aja aturan-aturan yang ada di kerajaan Babel. Ya. Harus nyembah patung, ya udah ikut nyembah aja. Cari aman. Ya. Apakah seperti itu? Enggak. Dan buktinya begitu nyata. Ketika mereka berpegang kepada prinsip ya kebenaran. Mereka enggak tergoyahkan, mereka enggak teralihkan oleh apapun. Itu kan nyata sekali. Bagaimana Raja Nebukadnezar melihat Allahnya Sadrah, Mesah, Abednego dan juga Allahnya Daniel. Kalau Bapak Ibu nanti baca bisa baca di rumah. Dari pasal yang kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Di situ kita bisa menemukan bagaimana Raja mengakui keberadaan Allahnya Daniel, Sadrah, Mesah dan Abednego. Itu kan sesuatu yang begitu luar biasa. Bagaimana kepribadian dari 4 orang ini memperkenalkan pribadi Allah buat orang-orang yang gak mengenal Allah yang sesungguhnya. Benar-benar bermanfaat. Ya. Nah, jadi prinsip inilah yang harus kita belajar. Ya. Itu yang pertama, ya supaya bagaimana kita bisa tetap memfokuskan diri, ya berani untuk menyingkirkan agenda-agenda yang mungkin selama ini menjadi andalan kita atau mungkin selama ini telah mengikat kita. Apa yang mungkin mengikat diri kita? Ya agenda apa nih? Ya apakah sesuatu yang untuk kepentingan kerajaan sorga? Apakah ternyata untuk kepentingan kerajaan diri sendiri? Ya. Umumnya kan masih banyak orang yang lebih mementingkan kepada kerajaannya sendiri. Ya. Nah kita mulai belajar ya untuk mementingkan apa yang menjadi kepentingan kerajaan sorga. Nah yang kedua berkembang sebagaimana seharusnya. Ya. Jadi harus berkembang sebagaimana seharusnya, nggak mudah dipengaruhi. Saya katakan tadi jangan sampai kita terdistraksi. Di dalam Yeremia pasal yang ke-29 ayat yang ke-12 sampai 14. Di situ dikatakan, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Nah dari ayat yang kita baca ini, yang saya tangkap, ya, apa yang Tuhan kehendaki dalam diri kita, dimanapun kita berada, kita tetap harus punya waktu untuk datang sama Tuhan. Berdoa,
kepada Tuhan. Cari Tuhan senantiasa terus menerus. Ya, tentunya dengan segenap hati. Bukan untuk kepentingan diri kita, tapi cari sesuatu yang apa yang menjadi kepentingan kerajaan sorga. Cari tahu. Terus cari tahu. Ya. Mulai singkirkan yang tadi saya katakan di poin pertama. Singkirkan apa yang menjadi mungkin selalu tentang aku. Tapi mulai beralih. Tuhan, apa yang Tuhan mau? Tuhan, apa yang harus aku lakukan untuk Engkau? Dan tentu pada akhirnya kita akan terima janji Tuhan. Ya, ini yang luar biasa. Nah, saya belajar dari ada 2 tanaman. Ya, beberapa waktu lalu ada saudara saya dari Malaysia. Dia itu memang di keluarganya benar-benar memang orang-orang yang terlibat di dalam pertanian, ya, perkebunan seperti itu. Jadi di Malaysia itu ada satu wilayah area di mana kakak-kakaknya mereka menanam tanaman-tanaman yang bisa untuk diekspor dan lain sebagainya. Ya. Nah, saya baru tahu ada satu jenis tanaman namanya sansevieria. Mungkin Bapak Ibu ada yang tahu ya. Sansevieria itu apa sih? Lidah mertua katanya. Saya juga baru tahu, oh, lucu amat ya namanya lidah mertua. Nah, ternyata pohon ini tuh dia tanaman ini bisa menyerap polusi. Ya, waktu dijelaskan saya baru sadar, masa iya gitu. Ya, nah kurang lebih saya nggak tahu Bapak Ibu pernah lihat nggak mungkin di jalan ya tumbuh secara liar seperti ini. Oh ternyata ini bisa memberi menyerap polusi udara. Dan ini tuh dibutuhkan oleh negara-negara seperti Korea, Arab dan lain sebagainya. Ya. Kalau ditanam, begitu dibuang, diambil, ini bibitnya itu cuma 1 kali tanam dan dia akan terus bertumbuh seterusnya tanpa harus tanam lagi bibit. Tapi dia akan jadi lagi seperti itu. Dan saya baru tahu, oh iya ya ternyata Tuhan menciptakan sesuatu itu aja begitu luar biasa dengan tujuannya dan nggak pernah keluar, ya, nggak pernah teralihkan. Tapi dia berkembang sebagaimana seharusnya, sebagaimana fungsinya dia. Ya. Banyak sekali manfaatnya. Ya. Jadi menyerap polusi udara dari kendaraan bermotor, asap rokok ya dan lain sebagainya. Menyerap radiasi ya dari barang-barang elektronik. Oh ternyata ini fungsi tanaman ini aja begitu luar biasa. Ya. Nah begitu juga sebetulnya kalau Tuhan ingatkan kita itu harus seperti tanaman. Ya. Yang ditanam dimanapun kita berada, kita harus punya fungsi. Mungkin kalau seperti tanaman sansevieria ini, ya, dia juga bisa mengobati, ya, untuk kesehatan aja punya manfaatnya. Bapak Ibu bisa carilah di Google, ya, punya manfaatnya yang luar biasa, ya. Bisa bahkan menjadi pagar hidup, ya, mungkin kalau ditaruh di halaman rumah, ya, dan lain sebagainya. Itu begitu luar biasanya. Jadi keberadaan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, ya jelas harus seperti ini. Jadi keberadaan kita, kehadiran kita, dimanapun kita berada, baik itu di dalam lingkungan keluarga, di dalam lingkungan yang lebih luas di luar, itu kita harus bisa membawa dampak, ya, memberi pengaruh mungkin ketika ada polusi udara yang lain sebagainya. Nah, kita bisa menghilangkan hal-hal tersebut. Memberi pengaruh, membawa keharuman. Keharuman siapa yang kita bawa? Tentu keharuman nama Tuhan. Supaya lewat diri kita, yang mana kita menyadari bahwa kita ini adalah duta kerajaan sorga. Yang kita bawa itu kan pasti yang kerajaannya Allah. Di mana rajanya adalah Tuhan kita Yesus Kristus. Itulah yang kita bawa. Itulah yang kita harumkan. Supaya orang itu bisa melihat, ya, lewat keberadaan kita orang bisa datang dan mengenal pribadi Tuhan. Sama seperti apa yang Daniel, Sadra, Mesa lakukan ketika mereka berpegang, ya, kepada agendanya Tuhan, enggak teralihkan sama sekali. Ya. Selanjutnya ada satu tanaman lagi, ya, mungkin di sini kita sedikit belajar pengetahuan tentang tanaman-tanaman apa lagi sih? Ini saya juga baru tahu, ya. Ini namanya apa? Ada yang tahu? Nggak ada ya?
Mungkin ada juga yang tahu. Rumput Israel. Saya juga baru tahu, rumput Israel. Saya membayangkan namanya rumput. Itu mungkin seperti rumput Peking, ya, rumput gajah, rumput Swiss yang kadang-kadang ada di kebun kita ditanam sedemikian luas, kecil-kecil seperti itu. Tapi ternyata waktu saya coba lihat gambarnya rumput Israel itu seperti apa? Ternyata seperti tanaman, ya, seperti kangkung seperti itu. Dan ternyata fungsinya pun begitu luar biasa. Ada banyak fungsi-fungsinya, ya, manfaatnya. Wow, kalau kita pelajari kembali kepada Sang Pencipta, saya melihat kepada Tuhan itu begitu luar biasa ya. Menetapkan sesuatu itu Tuhan gak pernah salah. Demikian juga tanaman yang tumbuh, dia gak salah fungsinya. Jadi gini, kalau misalnya saya mau tanam biji pepaya, ya, di sebelah biji pepaya, saya tanam misalnya biji alpukat. Kemudian dua-duanya bertumbuh. Ya, nggak tahu, yang pasti yang mungkin lebih cepat tumbuh misalnya biji pohon pepaya. Kalau alpukat kan untuk berbuah butuh beberapa tahun. Kalau misalnya pohon ini, saya membayangkan pohon ini kalau bisa ngomong, pohon alpukat. Kira-kira gimana ya kalau aku pohon pepaya menghasilkan buahnya itu buah alpukat? Mungkin enggak gitu. Kan kalau kita berpikir rasanya tidak akan mungkin. Karena Tuhan sudah menetapkan fungsinya yang namanya biji pepaya akan tumbuh menjadi namanya pohon pepaya menghasilkan buah pepaya. Demikian juga alpukat. Dia akan bertumbuh, kemudian hasilnya akan menghasilkan buah alpukat. Ya. Nah, itulah yang bagaimana kita pun keberadaan kita, ya, harus seperti itu, enggak dipengaruhi dengan hal-hal yang lain. Kadang kan hal-hal seperti itu yang banyak seringkali mungkin membuat kita gagal untuk bisa berkembang. Gagal untuk membuat kita bisa memberikan manfaat. Karena apa? Karena ada begitu banyak hal-hal yang mungkin menghalangi diri kita. Saya termasuk salah satu orang, ya, di dalam keluarga dari sejak kecil. Saya bukanlah orang yang kayaknya aktif untuk ngobrol dan lain sebagainya. Saya lebih banyak untuk berdiam, mendengarkan, lebih senang mendengarkan daripada gitu ya. Lebih senang untuk mendengarkan, nggak terlalu banyak diam. Tapi apakah itu baik? Ya, waktu kemarin kan di Komsel kita membahas, ya, tentang sesuatu sesuatu yang begitu sulit. Buat saya itu sangat sulit untuk bagaimana bisa berinteraksi lebih aktif lagi. Jujur sampai detik ini saya masih berusaha untuk terus bisa lebih aktif. Kadang-kadang nggak mudah. Harus melihat kadang-kadang orang-orang tertentu, kadang kalau dengan ini rasanya sulit, nggak bisa. Ngomong apa ya? Begitu. Kadang-kadang udah membatasi diri, tapi itu sesuatu yang nggak baik, dan itu yang memang harus dirubah, ya. Nah, di dalam keluarga pun kadang sama. Saya sebagai seorang kepala keluarga nggak terlalu banyak harus begini, dan itu mungkin sesuatu yang nggak baik, yang negatif, ya. Walaupun hal-hal yang positif juga saya coba lakukan, ketika memberi dukungan, memberi semangat, ya, di dalam keluarga. Sama-sama berdoa, mendoakan sesuatu yang akan dilakukan. Ada bagian-bagian yang memang masih menjadi pergumulan untuk terus diperbaiki. Tapi itu bukan menjadi sebuah halangan yang harus saya perbaiki terus, ya. Dan itu kan enggak langsung bisa 180 berbalik, ya. Seperti itu. Tapi ada hal-hal yang tahap demi tahap yang saya juga coba untuk terus memperbaiki dari segala kekurangan-kekurangan, ya, di dalam keluarga sendiri, ya. Nah, ini juga yang harus sama-sama kita lakukan. Kalau dari rumput tadi nanti Bapak Ibu juga bisa baca, ya, bisa carilah, ya, mempelajari, tanaman ini ya. Setiap tanaman yang Tuhan ciptakan itu benar-benar punya manfaatnya yang masing-masing. Bahkan untuk pengobatan aja luar biasa. Dan memang kalau untuk pengobatan kan harus diolah sedemikian rupa lagi. Diambil sarinya, intinya,
bahkan diambil intinya dari segala inti dari tanaman tersebut supaya bisa berfungsi dengan baik. Ya. Nah ini yang begitu menarik sebetulnya kalau kita mau melihat ya. Tapi kalau kita renungkan kenapa ya namanya kok begitu unik, rumput Israel. Saya pun begitu melihat rumput Israel tuh kenapa ya dinamakan rumput Israel? Ya, kenapa nggak dinamakan rumput apa aja? Ya, itu kan kadang-kadang daun-daun seperti ini bunganya itu kan saya pernah ya waktu di Melbourne waktu lalu, waktu datang ke sebuah tempat itu di atas makanan tuh ada bunga-bunga yang seperti ini salah satunya. Waktu dimakan enak juga gitu. Ya, terus ada daun-daunnya dimakan enak juga. Ternyata Tuhan menciptakan sesuatu itu memang luar biasa. Ya, sangat-sangat luar biasa. Dan itulah yang Tuhan mau. Kalau Tuhan menciptakan kita lebih dari yang namanya tanaman, artinya diri kita, pribadi kita harus menjadi sesuatu yang luar biasa. Dimanapun kita berada. Ya. Dan itulah yang memang harus kita terus kejar. Nah gimana kita ngejarnya? Yuk kita harus mulai. Ya mungkin selama ini kita banyak teralihkan, banyak terdistract dengan hal-hal yang lain yang mengintimidasi, yang melemahkan kita, iman kita, yang membuat kita mungkin gak bergairah. Biarlah di tahun ini kita mulai belajar, oh iya ya saya harus belajar untuk fokus. Enggak lagi teralihkan dengan hal-hal yang mungkin di tahun lalu sempat membuat saya goyah, sempat membuat saya lemah, teralihkan dan lain sebagainya. Tapi mulai ya kita cari apa yang agendanya Tuhan di dalam rencananya Tuhan itu kan pasti ada agenda-agendanya. Ya, ada banyak agenda di dalam rencananya Tuhan buat setiap hidup kita. Nah, disitulah kita harus cari, ya, datang sama Tuhan. Nah, inilah yang sama-sama kita mau belajar. Ya, kalau Tuhan sudah pilih kita, Tuhan pasti punya tujuan buat hidup kita. Jadi kita harus bertumbuh. Kita harus berfungsi sebagaimana seharusnya yang Tuhan mau. Jangan yang kita mau. Ya, ini yang sama-sama saya juga belajar. Ya, saya juga sama-sama belajar dari apa yang saya sampaikan ini juga buat diri saya sendiri. Ya, Tuhan Yesus memberkati.